tabung oleh Jokowi hari-hari ini kan bukan sekedar soal IKN. IKN itu adalah soal yang udah jadi sensasi internasional, tetapi batin, bukan batin, kepribadian Jokowi sendiri atau batin bolehlah terganggu karena dia memerlukan jaminan. Nah, karena itu jaminan yang paling material, yang paling mampu untuk diperlihatkan nanti adalah jaminan bahwa tidak ada satu partai pun yang punya ambisi untuk mempersoalkan Jokowi. Nah, karena itu Golkar sudah ambil alih, kan begitu kira-kira pikirannya. Baik, Bung Rocky. Nah, ini pertanyaan saya, gini, bagaimana kita memahami langkah politik Jokowi ini? Bukankah Jokowi ini boleh kita sebut sekarang ini kita bisa menyimpulkan bahwa dia tidak mempercayai Pak Prabowo, kendati Pak Prabowo itu bolak-balik sudah memastikan bahwa dia ini akan pemerintahan dia akan merupakan kelanjutan dari pemerintahnya Pak Jokowi, dan dia juga katanya tidak malu-malu memastikan bahwa dia adalah tim dari Jokowi. Saya menerangkan ulasan tadi dengan satu jalan pikiran yang biasanya disebut fenomenologis. Itu artinya ada sesuatu sebagai fenomena yang harus dibaca oleh kepentingan seorang aktor. Kira-kira itu intinya tuh. Nah, fenomena yang ada sekarang adalah ketidaknyamanan Jokowi karena dia akan lengser, maka dia merasa cemas gitu, mengalami anxiety, dan dia mengalami sendiri itu sebagai live experience. Itu hal yang dia alami secara konkret karena dia tahu dia akan berakhir masa jabatannya. Bayangkan, dari berkuasa lalu berakhir itu kan satu pengalaman eksistensial, dan kelihatannya justru pengalaman itu yang hendak dia baca secara fenomenologis sebagai berbahaya tuh. Jadi keterangan-keterangan psikologi mungkin diperlukan. Kalau keterangan analis politik ya gampang lah, tetapi seorang psikolog akan lihat bahwa Jokowi punya problem dengan kecemasan personal dia tuh, sehingga dia harus hubungkan kesadaran dia untuk membaca fenomena dia akan lengser dan mulai mempertimbangkan kepentingan baru untuk menyelamatkan jangan sampai fenomena ini berlangsung setelah dia lengser kan. Atau gampangnya ketakutan dia untuk dipersoalkan di masa yang akan datang setelah Prabowo berkuasa, itu menimbulkan kesadaran baru bahwa dia harus lakukan ya dalam politik namanya intrik tandingan atau intrik yang disembunyikan, semacam hidden agenda atau hidden kurikulum terselubung. Nah, yang ada di depan mata kita adalah kurikulum terselubung Jokowi untuk mengamankan kecemasan dia di waktu yang akan datang. Kan begitu cara kita membaca fakta politik secara fenomenologis. Dan keterangan-keterangan semacam ini menunjukkan, maksud saya keterangan yang saya sampaikan tadi, kita mulai membaca masalah politik bukan sekedar secara kuantitatif atau dengan lakukan perbandingan politik itu komparatif politik, tapi mulai masuk ke dalam semacam analisis yang lebih mendalam lah, untuk membaca bahwa kekuasaan itu selalu punya semacam kecemasan dalam dirinya sendiri itu, dan kekuasaan yang hendak dimaksud